Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, selamat pagi. Bingung jawabnya ya, saya gabung soalnya ya. Boleh jawab selamat pagi, boleh juga jawab shalom, terserah manapun yang nyaman buat kita. Nah, senang sekali dalam kesempatan kali ini kita kembali memasuki masa Prapaskah. Sebuah peringatan yang besar dan akbar di dalam kehidupan setiap kita. Banyak orang hanya merayakan Natal secara besar-besaran. Tentu saya tahu hal ini sangat dipengaruhi dari faktor budaya. Kenapa orang merayakan Natal dengan besar-besaran? Karena satu, momen akhir tahun. Sehingga Natal nampaknya dirayakan dengan cukup meriah. Dan yang kedua, faktor budaya, yaitu kita lebih senang merayakan kelahiran. Betul kan ya? Maka ketika Yesus lahir kita rayakan dengan penuh sukacita. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya puncak dari Natal itu justru terjadi adalah di momen Paskah. Ketika Yesus Kristus, anak domba Allah, menyerahkan dirinya, mati dan bangkit bagi setiap kita. Maka untuk kita bersama-sama hari ini menyambut dan memperingati masa-masa Paskah tersebut, saya mengundang setiap kita memperhatikan satu teks firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-53, hanya ayat yang ke-7 saja. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Sebuah teks firman Tuhan yang tidak mudah. Tetapi teks ini kita sudah bisa melihat penggenapannya di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Di Yesaya 53 ayat yang ke-7 saya mengundang kita mulai membacakan teks ini bersama-sama. 2, 3. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dan tema hari ini didasarkan dari bagian yang terulang 2 kali di dalam terjemahan LAI, yaitu ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu, sebelum saya menguraikan khotbah ini, saya harus memulai terlebih dahulu dengan memberitahu bahwa teks ini bukanlah teks yang mudah. Kitab Yesaya merupakan sebuah kitab nabi besar yang sebenarnya sangat sukar untuk dipelajari. Pada umumnya orang percaya ada pembagian 2 kitab Yesaya. 1 sampai 33, lalu 33 sampai akhir dari kitab Yesaya. Tapi saya tidak akan memberitahu hal tersebut. Tidak akan menceritakan akan pembagian tersebut. Namun kenapa saya katakan bagian ini susah? Karena begini Bapak Ibu. Teks ini dituliskan di dalam sebuah rangka untuk memberikan pengharapan bagi orang Israel yang akan menerima hukuman Tuhan. Saya ulangi ya, teks yang kita baca khususnya berbicara mengenai hamba yang menderita. Itu diberikan di dalam sebuah mood, sebuah nuansa bahwa orang Israel, bangsa Tuhan ini berdosa. Dan Tuhan jelas akan menghukum. Dan untuk hal ini orang Israel clear. Kenapa? Sepanjang perjanjian lama kita melihat. Sejak mereka keluar sebagai satu bangsa dari Mesir menuju tanah Kanaan. Setiap kali mereka berdosa dan bersalah, hukuman Tuhan nyata atas mereka. Tetapi hukuman Tuhan tidak pernah bersifat final dan menghancurkan. Hukuman itu diberikan dengan tujuan mendidik dan mengajar. Maka kalau kita memperhatikan kitab Yesaya, selalu akan ditutup dengan adanya pengharapan. Nah, hal ini menjadi susah, kenapa? Karena begini, Bapak Ibu lebih merasa mendapatkan pengharapan kalau Bapak Ibu itu diberikan contoh atau diberikan janji bahwa ada orang yang nolong dan orang itu powerful atau orang itu powerless. Saya dan percaya Bapak Ibu kalau setiap kita ya pingin rasa aman, pingin merasa kita itu tentram, tentu kita tuh pingin dapat tokoh yang bisa jadi backingan kita, orang kuat. Betul kan ya? Saya ingat sekali seorang rekan saya, satu kali dia pernah cerita, dia punya paman, itu punya pangkat tertentu di Kapolda, di Kapolres, gitu ya, punya pangkat tertentu di sana. Lalu kemudian dia mengendarai mobil dan dia kemudian entah, ini menurut pengakuannya loh ya, menurut pengakuannya dia tidak salah. Tapi kemudian diberhentikan oleh
petugas polisi yang ada di lapangan, lalu dicari-cari kesalahannya Bapak Ibu. Dan dia merasa jengkel, karena dia nggak salah tapi dipersalahkan. Dia berkata kepada saya, dia cerita gini, pingin sekali hari itu, detik itu, ketika polisi itu sudah dicoba dibuktikan dengan berbagai macam argumen bahwa dia tidak bersalah, tapi terus saja polisi itu cari-cari salah dengan tujuan satu, sogoklah saya. Pingin dia itu angkat teleponnya, dia itu mau telepon pamannya. Dia mau katakan ini loh, ngomong sendiri sama bosmu, dengarkan. Rasanya itu rasanya puas banget kalau polisinya itu setelah terima telepon itu ya, dia katakan dia berimajinasi. Kalau dia telepon pamannya bilang, paman, aku lagi dikerja ini sama anak buahmu. Nih, coba ngobrol. Lalu polisinya terima telepon dan berkata, siap komandan, siap. Maaf pak, silakan jalan. Wah, rasanya itu gimana ya? Ada kepuasan batin gitu kan ya. Pingin rasanya seperti itu. Dan bukankah itu kerinduan setiap kita? Kalau kita tuh mau dapat pengharapan, pinginnya gimana? Dapat orang kuat, dapat orang hebat. Tapi betapa terkejutnya sebenarnya bangsa Israel ketika mendengarkan Yesaya bersabda, Allah yang menghukum, Allah itu akan memberikan pengharapan. Oke, baik. Pengharapannya seperti apa? Akan ada hamba yang diutus yang akan melepaskan engkau. Wow, keren. Berarti dia orang hebat ya. Kamu tahu nggak bagaimana dilepaskan? Dia akan menderita. Bahkan dia mati. Bapak Ibu, bukankah sampai sini kita bisa berkata, kok aneh ya pengharapan seperti itu. Dan itulah yang sebenarnya dialami oleh orang Yahudi. Saya dan percaya mereka akan hidup di dalam kebingungan. Sampai momennya tiba. Ketika Yesus Kristus turun ke dalam dunia ini. Dia kemudian menyatakan bahwa dialah hamba itu. Dan hari ini kita bersyukur karena kita boleh melihat penggenapannya. Murid-murid pada waktu itu sendiri masih bingung Bapak Ibu. Mereka menerima teks Yesaya. Ketika Yesus mengulangi bahwa dia adalah hamba yang harus menderita, murid-murid masih tidak terima. Tapi setelah kematian dan kebangkitannya, hari ini kita boleh melihat bagaimana teks Yesaya ini digenapi. Dan kita bisa melihat dan memahami dengan lebih jelas. Nah maka dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, mengingat waktu yang terbatas, saya tidak akan menguraikan teks Yesaya di dalam konteks Yesaya. Tetapi saya akan langsung mengambil teks Yesaya ini dengan perspektif Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita lihat langsung penggenapannya. Oke ya, jadi saya tidak akan menggali teks ini di dalam konteks Yesaya, tetapi saya akan langsung mengajak kita melihat teks Yesaya di dalam perspektif Injil, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan dia adalah pribadi yang dikatakan membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan memutuskan seperti itu? Dan sekali lagi, teks ini langsung kita bisa lihat di dalam penggenapannya dalam Injil. Ketika Yesus sedang dihadapkan kepada pengadilan, bahkan sebelum dia dihadapkan pada pengadilan, Yesus yang menyerahkan diri. Para murid mencoba membela Yesus, bahkan Simon Petrus menghunus pedangnya, memenggal telinga salah satu prajurit. Bahkan Yesus yang memulihkan orang tersebut dan menyerahkan dirinya. Dia diadili dengan tidak adil dan dia diam. Dia tidak berkata-kata. Dan itu menimbulkan sebuah kebingungan, kenapa dia seperti ini. Bagi sebagian orang Bapak Ibu, ini yang kemudian menjadi ajaran pasifis. Yang kemudian berkata, sudahlah kita diam dan kita tenang. Ajaran pasifis praktis mencoba membangun dengan berkata begini, sudahlah kita diam aja sama seperti Yesus. Kita tidak perlu melawan. Kita diam saja, kita terima saja kondisi. Bahkan saya mau katakan ini pasifis praktis yang keliru akan berkata seperti ini. Sudahlah kita ini minoritas. Jangan cari perkara. Diam aja. Enggak apa-apa. Seperti Yesus tuh, diam aja. Kita menderita ya sudah, itu resiko kita. Tapi Bapak Ibu betulkah bahwa sebenarnya implikasi dan aplikasi bahwa Yesus diam, itu kita bisa tarik seperti itu.
Saya mengatakan bahwa kediaman Yesus bukan kediaman yang pasif. Diamnya Yesus, diam yang aktif menyerahkan diri. Maka saya percaya tujuan Yesus diam bukan dia hopeless, dia tanpa pengharapan. Yesus justru diam dengan maksud dan tujuan tertentu. Pertanyaannya, apa maksud dan tujuannya? Saya mengajak kita melihat beberapa poin Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus tidak membuka mulutnya karena Yesus sedang menahan diri. Dia sedang menahan diri. Apa maksudnya Yesus sedang menahan diri? Nah Bapak Ibu, saya mengajak kita mencoba melihat bagian ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya dalam ayat yang ke-7 ini. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Ini yang menjadi kata kunci yang kemudian bagaimana cara dia membiarkan dirinya ditindas, yaitu dengan cara dia tidak membuka mulutnya. Maka untuk kita bisa paham apa maksudnya dia tidak membuka mulutnya, perhatikan kata ia membiarkan diri ditindas. Di dalam teks aslinya kata membiarkan diri ditindas itu lebih bisa dengan mudah diterjemahkan secara harafiah adalah dia merendahkan diri. Seseorang yang merendahkan diri adalah seseorang yang seharusnya posisinya di atas, tetapi kemudian dia mau mencoba melakukan, mau mencoba mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang statusnya berbeda dengan dia. Sama seperti pimpinan yang turun ke bawah, mencoba mengalami, mencoba merasakan, berempati. Itulah seorang yang merendahkan diri. Maka Bapak Ibu, perendahan diri di dalam teks Alkitab itu bukan hanya bersifat sikap hati, tetapi pasti ada sebuah wujud, yaitu pengorbanan. Gak pernah orang bisa berkata begini, saya rendah hati, saya mau merendahkan diri, tetapi dia tidak berkorban, itu gak masuk akal. Seorang yang merendahkan diri adalah seorang yang mau justru berkorban buat kepentingan orang lain. Dan itu yang dituliskan di dalam teks saya ini. Dia mau berkorban, dia merendahkan diri, dia menahan diri. Menahan diri dari apa? Maka kalau kita melihat, dia menahan diri, ekspresinya diam, maka sekarang kita tinggal balik. Kalau Yesus tidak menahan diri, Yesus betul-betul bertindak pada waktu itu, berarti apa tindakan Yesus? Tindakannya adalah berfirman, membuka mulut. Kalau dia merendahkan diri, dia tutup mulut. Berarti kalau dia tidak sedang menahan diri, wujudnya apa? Dia berfirman. Dan apa jadinya kalau Yesus berfirman? Maka kita mengetahui dari cerita dalam Injil, bagaimana Yesus ketika dia berfirman, dia adalah Allah yang sanggup menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dunia ini diciptakan dengan firman Allah. Segala sesuatu terjadi oleh firman-Nya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Wow, ini firman yang ajaib. Kalau kita melihat dalam catatan Injil, bukankah Yesus berkali-kali berfirman dan sesuatu mujizat terjadi. Dia berkata kepada orang lumpuh, berdiri, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan itu yang terjadi. Sakit penyakit semua tunduk di bawah firman-Nya Yesus. Ketika ada orang yang dirasuk oleh setan, bahkan kalau kita membaca di Gerasa itu, setan sendiri sudah gemetar. Dan Bapak Ibu bayangkan ya, setan yang gemetar itu enggak sendirian. Ini setan satu korps, ngajak banyak konco, legion, merasuk satu orang, tunduk di depan Yesus dan berkata, apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi. Dan Yesus mengusir, setannya pun berkata, tidak berkuasa. Dia cuma nego, kalau kami diusir, boleh enggak kami masuk pada babi-babi. Dan itu yang kemudian terjadi, kita baca dalam cerita Alkitab, dan mungkin cerita yang salah satu cerita yang paling dihafalkan banyak orang Kristen, yaitu adalah cerita ini. Kenapa? Bukan sekedar karena orang disembuhkan dari setan. Kenapa? Banyak babi mati. Terus orang Kristen tanya, itu babinya di sate, atau di babi guling, atau gimana ya? Gitu. Kenapa sih kok setannya masuk ke babi-babi Bapak Ibu? Tujuannya satu, membuat satu daerah tersebut rugi secara finansial. Dan itulah yang menjadi alasan, setelah satu orang sembuh, ribuan babi mati, orang-orang di kotanya bilang apa? Yesus, gak nyucuk hitungannya, sorry,
pergilah dari tempat ini. Yesus melayani satu jiwa. Dengan firman, iblis pun tunduk dan takluk. Dengan firman, langit dan laut tunduk kepada Yesus. Membuktikan bagaimana firman-Nya berkuasa. Dengan firman yang mati bisa dibangkitkan. Tokoh Lazarus dengan jelas memberitahu setiap kita. Maka kalau kita melihat, apa yang Yesus bisa kerjakan dengan firman? Everything. Segala sesuatu Yesus bisa kerjakan dengan firman. Maka sekarang mari kita berandai-andai. Andai kata pada waktu Yesus diadili, dia tidak menahan dirinya. Dia berfirman dan dia bersabda. Maka saya percaya salib tidak akan jadi. Maka saya percaya Pilatus akan tunduk dan gemetar. Maka saya percaya seluruh bangsa Israel yang pada waktu itu mau berteriak salibkan dia. Mereka akan gemetar. Kenapa? Karena Allah berfirman. Justru dia menahan diri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mau memberikan kesempatan. Mau memberikan kasih. Melalui dia menahan diri. Dia justru memberikan kasihnya. Inilah diam yang aktif. Melalui kediamannya dia. Dia memberikan kesempatan setiap orang yang berdosa untuk berbalik dan bertobat. Dan bukankah kita lihat ketika dia diam, dia disalib. Dan apa yang terjadi di salib? Bukankah pengampunan yang dicurahkan? Dan satu contoh jelas Bapak Ibu, di atas kayu salib, dua orang yang disalib bersama-sama dengan Yesus, memaki-maki Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Satu di antaranya di waktu-waktu akhir memilih untuk bertobat. Dan bukankah orang ini diampuni? Itulah alasan kenapa Yesus memilih dia. Di dalam Kisah Para Rasul, Allah yang berfirman, Allah yang berkuasa atas diri Petrus, mengakibatkan Ananias dan Safira mati ketika berbohong. Bahkan di dalam ukuran kita sekarang, ini adalah white lies, bohong putih. Ini saya perlu perjelas ya, karena ada orang bilang, oh di Kristen ada bawang putih. Ini bukan bawang putih, bawang merah Bapak ya. Bohong putih, bohong untuk kebaikan. Banyak orang berkata, ini level kebohongan yang terbaik. Silakan berbohong kalau memang untuk kebaikan. Tapi bukankah apa yang terjadi? Di hadapan Allah yang hidup, Petrus manusia yang dikuasai oleh Kudus berfirman, orang itu mati. Maka hari ini Bapak Ibu saya mengajak setiap kita, kalau kita masih ada hari ini, padahal kita tahu, kita juga adalah orang yang berbuat dosa, kita orang yang berbuat salah. Bukankah itu bukti bahwa dia sedang menahan dirinya? Dan untuk apa dia menahan diri? Rasul Paulus memberitahu kita dengan jelas. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Hari ini ketika kita sedang menyambut Paskah, lalu kita sudah bisa menikmati kehidupan kita yang baik. Padahal kita sendiri bergumul di dalam dosa-dosa kita. Harusnya kita sadar, ini kemurahan Allah yang diberikan apa? Menuntun kita kepada pertobatan. Jangan menganggap sepi kekayaan Allah. Jangan menganggap remeh ketika Allah berdiam dan tidak langsung menghukum kita. Justru adalah panggilan kasih-Nya untuk kita datang dan kita bertobat. Kita berbalik kepada Dia. Mungkin sebagian orang berpikir dosa apa sih? Saya lupa bohong. Ya oke lah kalau bohong kadang kala saya berbohong. Tapi enggak setiap hari loh saya berbohong. Saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang secara amoral dihukum masyarakat. Itu merupakan pelanggaran. Saya mencoba melakukan banyak perbuatan baik. Apakah saya tergolong adalah orang yang berdosa? Bapak Ibu, saya mengajak kita mencoba mengoreksi hidup kita dengan beberapa poin berikut ini. Pertama, dosa itu berarti berbicara mengenai perubahan fokus Bapak Ibu. Dari Tuhan kepada yang lain, itu dosa. Dosa bukan sekedar berbicara mengenai perilaku salah apa yang kita kerjakan. Hukum mana yang kita langgar.
Bahkan orang bisa berbuat dosa sambil melayani Tuhan. Saya ulangi. Bahkan orang bisa berbuat dosa sambil melayani Tuhan. Maka dalam hal ini apa yang dimaksud dosa? Yaitu ketika fokus hidup kita bukan lagi kepada Tuhan. Bukan lagi kita menggantungkan diri kepada anugerahnya. Tetapi justru kita mengandalkan segala upaya dan usaha kita. Ada begitu banyak orang Kristen yang percaya untuk keselamatan memang kita perlu anugerah. Tapi berapa banyak orang yang sudah diselamatkan menjadi murid-murid Kristus. Kita tetap hidup mau terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Senantiasa berharap kepada kasih karunia-Nya. Dan kita didorong yang mengerjakan hidup kita, yang membuat kita mau bertindak adalah anugerah Tuhan. Berapa banyak yang seperti itu. Berapa banyak di antara kita sekarang cenderung kita mengandalkan upaya diri kita sendiri. Di dalam menjalankan aktivitas kita, termasuk perbuatan baik kita. Kita bukan mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan diri kita sendiri. Paling gampang mengukurnya adalah begini Bapak Ibu. Di dalam segala sesuatu, apakah kita memulai dengan doa penyerahan kepada Tuhan? Apakah di dalam proses kita terus menantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rindu untuk hidup di dalam kehendak-Nya? Dan apakah di akhir ketika Tuhan berikan jawaban, termasuk jawabannya sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, kita bisa berkata, aku bersyukur atas ketetapan Tuhan ini. Kalau jawabannya enggak gitu sih, ya doa sih doa. Tapi ya kadang-kadang formalitas, doa sih doa, kadang-kadang cuman kalau pas butuh baru doa. Bahkan kalau saya sudah terima jawaban Tuhan dan jawaban itu bertentangan dengan saya doa semakin keras. Menandakan apa? Saya tidak mau kehendak Tuhan ini, saya mau kehendak saya. Maka sebenarnya kita sedang berdosa. Meskipun kita mungkin dianggap orang baik. Yang kedua Bapak Ibu, apakah kita membangun hidup kita di dalam relasi kasih dengan Tuhan atau sekedar transaksi? Di dalam seluruh ibadah, ritual kegiatan rohani yang kita kerjakan, tolong tanya deh, itu karena kita cinta sama Tuhan atau transaksi? Saya sudah melakukan ini Tuhan, saya sudah mengerjakan ini. Jangan lupa ya Tuhan, sekarang berkat-Nya berikan kepada saya. Kalau kita berdoa dan yang kita doakan selalu permintaan dan permohonan, kemungkinan besar Bapak Ibu, relasi kita sama Tuhan transaksi. Karena kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, harusnya hidup kita, Bapak Ibu, doa kita, warna mood doa kita, itu senantiasa ucapan syukur. Kenapa? Apa yang kita perlukan sebelum kita minta, Tuhan sudah siapkan dan kasih. Sehingga jujur Bapak Ibu ya, kalau digeneralkan ya, perlu lagi enggak sih kita berdoa dalam pengertian minta-minta lagi? Jawabannya enggak. Kenapa? Tuhan tuh tahu yang kita butuh. Dan Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan tuh kasih. Kita minta, enggak minta, dikasih. Jadi perlu enggak kita minta-minta lagi sama Tuhan? Harusnya jawabannya adalah enggak. Jadi selama ini kalau kita doa, isinya masih minta, minta, minta. Itu membuktikan. Berarti selama ini kita membangun relasi transaksional. Bukan relasi kasih dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah apakah kita menjadikan Tuhan itu sebagai subjek atau objek. Sederhananya begini Bapak Ibu, Tuhan itu mengisi seluruh hidup kita atau hanya di bagian-bagian tertentu hidup kita. Kalau Tuhan mengisi bagian-bagian tertentu, hari Minggu harinya Tuhan. Hari yang lain tergantung jam.
Kalau jam saat teduh itu jamnya Tuhan. Kalau bukan jam saat teduh, bukan jam persekutuan, ini bukan jamnya Tuhan. Maka kemungkinan besar kita hanya jadikan Tuhan objek. Yang kita bisa tinggal kapanpun, yang kita bisa ambil kapanpun. Karena penguasanya tetap adalah kita. Dan Bapak Ibu, semua gambaran ini sudah dimulai sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ketika Tuhan berfirman, semua buah boleh kamu makan, kecuali yang satu. Lalu iblis berkata, oh enggak kok, kamu enggak akan mati. Kalau Tuhan bilang mati, kamu enggak akan mati. Lalu Adam dan Hawa berpikir baik juga ya buah itu. Lalu mereka ambil. Mereka putuskan kami mau memutuskan bagi hidup kami sendiri. Di titik itulah mereka jatuh. Maka hari ini Bapak Ibu, kita dengan menyadari semua hal ini, saya mengajak kita mengakui, enggak ada di antara kita tanpa dosa. Setiap kita bersalah. Pertanyaannya, Tuhan ngapain ketika kita bersalah? Ketika kita mengerjakan semuanya ini, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Kalau kita menjawab, Tuhan masih baik tuh, saya masih diberkati tuh. Dia enggak menghukum kita. Maka seperti kata Paulus, jangan anggap sepi. Itu kebaikan Allah yang harusnya kita dihukum. Sama seperti Yesus, dia sanggup bersabda, tapi dia memilih diam, menuntut dan memanggil orang untuk kembali ke jalan pertobatan. Maka bila dalam masa-masa prapaskah ini, kita diingatkan, mari kita berbalik. Kita datang dan kita bertobat kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa maksudnya Yesus tidak membuka mulutnya? Kenapa dia memilih tidak membuka mulutnya? Yesus tidak membuka mulutnya sebagai wujud dia tunduk dan dia taat kepada Bapaknya. Sekali lagi Yesus merendahkan diri. Untuk apa Yesus merendahkan diri? Menjalankan kehendak Bapa. Ketika dia memilih untuk dia harusnya bisa duduk tenang di sorga. Tetapi dia mau datang. Yesus berkata apa? Aku datang karena diutus Bapakku. Yesus melakukan banyak hal karena apa? Yesus menggenapkan kehendak Bapa. Dia mau tunduk, dia mau taat kepada pimpinan Bapa. Maka itu ketika Bapa inginkan dia menanggung murka dosa di atas kayu salib. Meskipun Yesus sudah berdoa, jikalau boleh cawan ini biarlah lalu daripadaku. Tapi bukankah dia berkata, tapi biarlah yang terjadi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Dan kalau boleh digambarkan ya, kira-kira Bapa itu masih jawab di atas surga begini. Ya, tetap naik ke salib. Dan karena tujuan itulah, ketika dia dihakimi, ketika dia diadili dengan tidak adil, dia tahan. Dia tidak buka mulutnya. Dia bisa melawan. Dia bisa bertindak. Tapi dia tutup semuanya itu. Supaya apa? Melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Maka Bapak Ibu, hari ini kita pun sebagai orang-orang yang sudah dikasih oleh Tuhan. Pertanyaannya, kita tunduk enggak? Kita taat enggak kepada kehendak Bapa? Mungkin kita lebih sering membuka mulut kita dan komplain. Membuka mulut kita dan beradu argumen dengan Tuhan. Khususnya ketika kita mendapatkan firman yang bertentangan dengan kehendak kita. Ada banyak orang yang cerita, bahkan saya pun juga berkata itu kesaksian diri saya. Ketika diminta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah seperti Kristus mengasihi. Kasihilah musuhmu. Yang kita lakukan apa? Firman Tuhan. Ini kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Harusnya kita tutup mulut dan kita berkata, oke Tuhan, saya mau kerjakan. Susah, tapi Tuhan tolong kasih saya kekuatan. Kan harusnya begitu ya. Tapi berapa banyak di antara kita ketika kita mendapat firman itu, yang terjadi adalah, aku gak bisa Tuhan. Tuhan gak ngerti ya perasaanku. Aku disakiti, aku dikecewakan, rasanya begitu tajam, hidupku gak nyaman.
Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan dia? Gak bisa lah. Bukankah lebih sering kita membuka mulut dan melawan kehendak Tuhan. Bukannya kita seperti Kristus, mendengarkan panggilan Tuhan, menutup mulut dan berkata, ini aku, utuslah aku. Berapa banyak di antara kita tahu bahwa setiap kita, pribadi demi pribadi, dipanggil memberitakan Injil, menyatakan kasih karunia Tuhan. Tapi bukankah yang lebih sering terjadi adalah kita mengutip ucapan Yesaya. Yesaya pasal ke-6. Tapi kita kontekstualisasi. Ini aku Tuhan. Utuslah dia. Lebih siap dia Tuhan ketimbang saya. Utus yang di situ Tuhan. Wah, sudah cocok jadi pemberita Injil. Jangan saya. Bukankah harusnya kita berkata dan kita tunduk Tuhan kalau engkau sudah berfirman. Maka aku akan menutup mulutku dan aku berkata, ini aku Tuhan. Aku mau hidup seperti yang kau inginkan. Maka ketika kita sedang menyambut masa prapaskah ini, kita patut bergumul dan coba evaluasi hidup kita. Sudahkah kita tunduk? Sudahkah kita taat pada kehendak Tuhan? Saya percaya kita bukan problem tidak tahu kehendak Tuhan. Yang menjadi problem adalah kita tunduk enggak? Kita taat enggak dengan kehendak Tuhan? Supaya pada waktu nanti kita masuk masa Paskah, khususnya ketika kita kembali masuk di dalam meja perjamuan, di mana Tuhan mengundang kita menyaksikan dengan jelas Yesus yang tak bercacat dan tak bercelah, rela dipatahkan, rela diremukkan, rela mencurahkan darahnya, menjadi korban penebusan. Maka biarlah nanti di momen Paskah tahun ini, ketika kita kembali menyambut akan perjamuan kudus, kita berkata, Tuhan, kalaupun aku yang harus diremukkan, kalau dalam hidupku ini demi aku taat kepada Engkau, bahkan darahku pun harus dicurahkan. Tuhan ajar aku berkata, ini aku, kuatkan aku, utus aku. Yang terakhir Bapak Ibu, kenapa Yesus tidak membuka mulutnya? Ia memilih diam, ia memilih menahan hati, menahan diri. Dengan tujuan supaya kita bisa membuka mulut kita. Dengan tujuan apa? Memuji dan memuliakan Tuhan. Melalui dia menahan dirinya, melalui dia menanggung segala sakit penderitaan itu, kita akan dipulihkan dan kita akan dimampukan melalui hidup kita. Kita memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kembali dalam konteks Yesaya ini. Seperti yang saya katakan, ada berita penghukuman, tapi ada berita pemulihan. Pemulihannya terjadi 2 tahap Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu pemulihan di dalam politik. Bangsa Israel, bangsa yang dihukum Tuhan, bangsa yang dibuang, bangsa ini akan dipulihkan dengan cara apa? Mereka akan kembali menjadi bangsa yang utuh. Mereka akan kembali menjadi bangsa Israel. Melalui tangan siapa? Tangan Kores. Pemulihan secara politik. Tetapi pemulihan kedua, yaitu pemulihan spiritual. Mereka bukan cuma dipulangkan menjadi bangsa Israel lagi. Tetapi ketika mereka dipulangkan dengan satu hal. Dimampukan hidup bagi Tuhan. Maka kita melihat ketika Israel balik, mereka sadar akan kebaikan Tuhan. Mereka mau menyerahkan hidup mereka bagi Tuhan. Dengan cara apa? Kita melihat munculnya orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka mau taat kepada firman, mereka nggak mau lagi melanggar. Meskipun mereka kehilangan esensi. Tapi itu wujud paling kelihatan. Bagaimana mereka mau hidup mereka sekarang dipersembahkan untuk Tuhan. Dan penggenapan persembahan hidup bagi Tuhan terjadi ketika Yesus sudah mati dan Yesus bangkit bagi kita. Disitulah setiap umat dipanggil, serahkan dirimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Supaya hidupmu dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya.
Dia menahan diri. Dia menahan segala hukuman. Supaya kita hari ini tidak perlu dihukum. Dan kita yang tidak dihukum, kita dimampukan hidup memuliakan Tuhan. Melalui semua hal kehidupan yang ada dalam diri kita. Melalui pikiran kita. Melalui perasaan kita. Melalui pekerjaan kita. Melalui pelayanan kita. Semuanya kita dimampukan untuk hidup memuliakan Tuhan. Maka daerah Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma, di dalam surat 1 Korintus 10 ayat 31. Jika aku makan, jika aku minum, jika aku melakukan segala sesuatu yang lain, aku akan melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kerjakan. Tuhan garap di dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya kepada Dia, Dia mampukan kita untuk kita hidup sekarang buat Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari semua apa yang dipaparkan, saya ingin tutup dengan satu cerita. Cerita kuno, cerita yang mungkin sudah pernah didengar, tapi cerita ini mewakili hidup setiap kita. Dan saya berdoa dan berharap cerita ini mengingatkan kita akan kebenaran yang sudah kita pelajari. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya minta izin minum dulu ya. Ini suara semakin habis. Jangan iri, ini keuntungan pembicara Bapak Ibu ya. Suatu kali ada seorang anak tinggal besar di dalam satu keluarga. Keluarga yang gak miskin tapi juga gak kaya. Setiap hari anak ini pulang pergi jalan kaki. Dan ketika anak ini pulang, dia selalu melewati satu toko mainan Bapak Ibu. Ini anak cowok. Maka ketika dia lihat toko mainan, dia selalu window shopping. Dia berhenti sejenak, dia amati mainan-mainan itu. Lalu setelah cukup puas, dia pulang. Sampai satu kali Bapak Ibu, anak ini ketika window shopping, dia lihat satu demi satu mainan, ada yang sudah lama, dia melihat ada yang new arrival, baru datang Bapak Ibu. Maka dia lihat mainan itu dan dia langsung jatuh cinta kepada mainan itu. Dia suka sekali dan dia pingin punya mainan itu. Namanya orang kalau pingin, dia lihat harganya berapa, dia cek gitu ya. Nah ini karena cerita, saya karang aja harganya ya. Harganya 50.000 Bapak Ibu. Maka cepat-cepat setelah dia lihat harga 50.000 dia pulang ke rumah. Dia ambil celengannya, dia pecahkan Bapak Ibu. Kosong. Gak pernah nabung Bapak Ibu. Mau beli apa gitu ya. Dia coba ingat-ingat, dia bongkar buku-bukunya. Siapa tahu di antara kita kan punya kebiasaan ya. Apalagi yang sultan, selipan bukunya uang gitu kan ya. Wah, dia bongkar, enggak ketemu uang sama sekali. Dan dia tahu kalau dia minta papa mamanya enggak akan dikasih Bapak Ibu. Maka dia putar otak, gimana ya caranya ya supaya dia bisa punya uang. Tapi sepanjang hari itu dia enggak melakukan apa-apa. Besok harinya Bapak Ibu, anak ini bangun pagi-pagi benar. Ngapain? Sapu, pel, bikinkan telur ceplok buat papa mamanya. Papa mama yang bangun kaget, nak ngapain kamu bangun pagi-pagi nak? Ngapain kamu masak seperti ini? Anaknya bilang, saya mau belajar berubah ma. Saya mau belajar berubah pak. Gitu. Mamanya mulai terharu dan berkaca-kaca gitu ya. Papanya berkata, gombal gitu ya. Mana mungkin gitu ya. Mamanya bilang, kamu tuh jangan gitu, anak berbuat baik, mau dihargai. Papanya bilang, coba lihat besok gak mungkin dia lakukan ini. Gitu ya. Anak ini berangkat sekolah, pulang, bersih-bersih rumah lagi, cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, kerja, tugas, PR sendiri, biasanya tunggu dimarahin. Ini semua lakukan baik banget gitu ya. Mamanya bilang, bener kan? Itu loh, gara-gara ikut sekolah minggunya GKT itu loh. Baik, langsung jadi anaknya. Ya. Jadi jangan lupa nih Bapak Ibu ya, masukkan anaknya ke sekolah minggu GKT ya. Oh, ini ada iklan sponsor ya, tapi nggak dititipi kok Bapak Ibu ya.
Bapaknya bilang, coba kita lihat besok. Besok pagi anaknya lakukan yang sama Bapak Ibu. Pagi-pagi sudah bangun, bikinkan sarapan, bersih-bersih rumah. Hari ketiga tetap sama seperti itu. Orang tuanya mulai berpikir, iya anak saya benar-benar berubah. Hari keempat, hari kelima, jalan seperti biasa Bapak Ibu. Seperti itu. Hari keenam orang tuanya pikir, sudah tidak usah bangun pagi-pagi. Toh sarapan sudah ada kan ya. Hari keenam orang tuanya bangun agak terlambat, kaget. Lantai masih kotor, cucian belum bersih, sarapan belum ada. Pikiran papa mamanya langsung gini, jangan-jangan anakku sakit. Sudah setiap hari bangun pagi, 5 hari kerja, jangan-jangan sakit. Cepat-cepat orang tuanya masuk ke kamar anaknya, periksa. Pegang nih ya, demam enggak? Enggak demam ya, baik-baik saja. Maka orang tuanya bilang, tidak apa-apa lah, libur sehari. Besok biar dia semangat kerja lagi. Tapi sebelum keluar Bapak Ibu, orang tuanya lihat di meja samping ranjang anaknya. Ada satu amplop dengan tulisan besar-besar, untuk papa dan mama. Maka diambil amplop itu, orang tuanya keluar, baca. Dan itu adalah surat yang dikirim anaknya untuk papa mama. Isinya seperti ini. Dear papa dan mama, tentu papa dan mama tahu apa yang sudah saya kerjakan selama 5 hari ini. Maka berikut perincian biaya yang papa dan mama perlu bayarkan kepada saya. Maka dimulai diurut, hari pertama dia kerjakan apa, total sekian berapa gitu ya. Total 5 hari kerja 100.000. Diskon 50%. 50.000. Jadi total yang perlu dibayarkan 50.000. Catatan kecil, tolong nanti sore uangnya sudah dikasih ya. Si anak bangun, dia lihat suratnya sudah hilang, dia tahu nanti sore dia akan beli mainan baru. Dia pergi sekolah semangat, pulang tidak mampir ke toko mainan, pulang langsung ke rumah. Kenapa? Ambil uang. Sampai di rumah, masuk kamar, seperti dugaannya dia. Sudah ada surat balasan dalam amplop ya. Dipegang-pegang cukup tebel. Wah, rasanya 50.000 nih ya. Mulai dibuka dan dikeluarkan isinya surat 3 lembar. Full tulisan bolak-balik. Dan isi suratnya kira-kira seperti ini. Dear anakku yang tersayang, terima kasih sudah melakukan banyak hal baik selama beberapa hari ini. Papa mama senang sekali kamu melakukannya. Sebelum papa mama bayarkan yang kamu minta, maka berikut perincian biaya yang perlu kamu bayarkan kepada papa dan mama. Biaya hamil, hari pertama, trimester pertama sekian. Biaya susu, biaya ini, asam folat. Benar ya? Ini ya. Nggak keliru kan saya nyebutnya kan ya? Nah, ini berapa biayanya semua. Ya. 3 lembar itu isinya seperti itu. Dan tidak pernah ada diskon. Biaya rumah sakit, biaya sekolah, biaya buku, biaya hobi, semua di total. Gitu. Total sekian ratus juta. Hutang papa dan mama 50.000. Dikurangi gitu ya. Hutangmu sekian ratus juta. Papa mamanya kasih not kecil di bawah. Tapi nak, gak usah dibayar. Karena papa mama melakukan itu. Cinta kepada kamu. Ketika anaknya baca surat itu Bapak Ibu, dia segera taruh suratnya. Dia cari papa mamanya. Dia peluk papa mamanya. Dan dia bilang, "Pa, Ma, enggak usah bayar. Enggak usah bayar. Karena papa mama sudah melakukan yang lebih. Enggak usah. Aku harusnya mengerjakan semuanya itu karena aku bersyukur, sayang sama papa dan mama." Bapak Ibu, bukankah cerita ini biasanya jadi gambaran hidup kita sama Tuhan? Kita lupa berapa besar yang Dia kerjakan buat kita.
Dia lupa bagaimana dia sudah mengasihi kita. Kita lupa bagaimana dia sudah mengasihi setiap kita. Kita lupa bagaimana dia berkorban bagi kita. Maka dalam masa-masa prapaskah ini harusnya sikap kita adalah seperti si anak tersebut yang sudah selesai baca surat. Kita datang kepada dia. Bukan lagi mana berkat. Kita datang justru bersujud di hadapan dia dan berkata, Tuhan, aku enggak layak. Karena engkau sudah ampuni aku, tapi aku sering kali tetap berbuat dosa. Aku enggak layak. Tapi kalau hari ini aku masih menerima pengampunanmu sekali lagi, maka engkaulah yang akan kupuji dan kumuliakan seumur hidupku. Aku enggak layak terima semua berkat yang baik itu. Tapi kalau engkau berikan ya Tuhan, maka ini janjiku. Hidup ini hanya untukmu selamanya. Pertanyaannya, maukah itu yang jadi komitmen setiap kita? Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.